Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa selalu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan curahan rahmat ini akan senantiasa dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan untuk senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema ceramah Ramadan kita pada malam ini adalah landasan kehidupan sosial. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah membangun sebuah peradaban di kota Madinah, maka dasar-dasar kehidupan itu telah ditetapkan, telah dicontohkan, bahkan telah dipraktekkan, sehingga kehidupan masyarakat Madinah itu sempurna di tengah-tengah kehadiran Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Lalu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya berkenaan dengan sosial ini, maka saya mencoba menguraikannya pada malam hari ini. Paling tidak Bapak Ibu, ada 5 konsep kehidupan sosial yang telah dibangun oleh Rasulullah itu. Yang pertama adalah penguatan ukhuwah. Apakah itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, atau ukhuwah watoniyah. Ketiga-tiga ini dibangun oleh Rasul. Ukhuwah Islamiyah di kalangan sesama umat Islam dan masyarakat Islam, sahabat ketika itu, mereka patuh terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Rasul, karena mereka berkeyakinan apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang disampaikan oleh Rasul, bahkan apapun yang menjadi diamnya Nabi, seluruhnya itu adalah
bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuntiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada yang luput dari setiap langkah Rasul itu yang tidak dibimbing oleh wahyu. Bagi kita yang hidup di penghujung zaman ini, menjaga dan memelihara ukhuwah ini tentu tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena keberagaman kita dalam memahami agama ini terjadi hari ini. Bahwa sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Masadir alat tasri' kita masih saja Al-Quran dan hadis, tetapi pemahaman-pemahaman terhadap hal-hal yang furu'iyah di dalam Al-Quran itu sering hari ini dibentur-benturkan antara firqah-firqah yang ada di masyarakat. Perbedaan itu wajar Bapak Ibu, karena memang para guru-guru kita ini gurunya tidak sama. Karena tidak sama, wajar produknya juga tidak sama. Sepanjang itu masih dalam hal-hal yang furu'iyah tidak masalah. Tapi kalau masalah-masalah yang pokok, yang penting, tauhid, nah itu tentu akan beda ceritanya. Contoh sederhana saja Bapak Ibu. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya sering ditanya oleh beberapa orang masyarakat. Pertanyaannya sederhana. Apa betul hari ini laki-laki itu beriddah? Nah, itu pertanyaannya. Betulkah hari ini laki-laki itu beriddah? Selama ini kita mengaji tidak pernah kita dengar itu. Dan sampai hari kaji itu tidak pernah kita dapatkan. Tapi pertanyaannya ada. Beriddah itu hanya untuk perempuan. Tapi sibhul iddah ada bagi laki-laki. Beda itu Bapak Ibu. Kalau sibhul iddah, suami itu hanya menunggu istrinya menjalani masa iddah. Karena istrinya telah ditalak raj'i. Jadi laki-laki menunggu istrinya beriddah, bukan suaminya beriddah, karena istrinya ditalak raj'i. Talak raj'i itu talak yang bisa dirujuk. Dan itu tidak semua orang, hanya untuk dua keadaan. Jadi tidak semua orang harus sibul iddah. Yang dua orang itu, pertama laki-laki mentalak istrinya talak raj'i, kemudian setelah ia cerai dengan istri pertama, ia akan nikah dengan wanita berikutnya, yang wanita itu punya tali darah dengan istri pertama. Tidak boleh dimadu. Saudara kandung, saudara seayah. Ini kan wanita-wanita yang tidak boleh dimadu. Nah, kalau istri pertamanya punya tali darah dengan istri yang akan dinikahi, yang kedua itu, maka selama istri pertama beriddah, mereka tidak boleh menikah. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak boleh menggabungkan dua perempuan yang punya hubungan tali darah pada satu masa. Beriddahkah namanya? Tidak. Tapi dia menunggu istrinya menjalani masa iddah. Itu pemahaman.
dan itu akan berkembang. Kelompok yang kedua Bapak Ibu, laki-laki yang mentalak salah satu istrinya dari 4 istrinya, ompek bininya, dicoy kenyoswang, tinggal 3. Ketika istri yang diceraikan itu beriddah, dia tidak boleh nikah dengan perempuan lain. Karena selesai iddahnya baru betul-betul habis hubungannya dengan istrinya yang ditalak. Kalau ia nikah dengan yang lain, poligaminya dimaknai menjadi 5. Batasan poligami itu adalah 4. Amsik arba'an wa farriquhunna, kata Rasul. Dulu ketika orang-orang punya banyak istri, lalu dibatasi dengan mathna wa thulatha wa ruba', lalu kata Rasul amsik arba'an wa farriquhunna. Ambil 4, tahan 4, selebihnya lepaskan. Ini pemahaman dan ini akan berkembang terus-menerus. Nah, yang penting silakan pemahamannya berbeda, tapi tidak boleh menyalahkan. Potensi berbeda itu akan selalu hadir di masyarakat. Satu Ramadan akan selalu berpotensi berbeda. Alhamdulillah tahun ini tidak berbeda. 1 Syawal besok, Allahu a'lam. Mudah-mudahan tidak, tapi potensinya ada. Kita sikapi saja dengan dewasa Bapak ini. Rasul itu yang ia bangun, ukhuwah Islamiyah, pemahamannya bahwa Islam itu hari ini akan ada dipahami dengan bermacam-macam karena sumber penafsiran yang berbeda-beda, dengan pengetahuan yang berbeda-beda, dengan guru yang berbeda-beda. Kita sikapi itu adalah hasanah kebesaran Islam itu, tapi tidak boleh kita saling menyalahkan. Tidak boleh kita merasa bahwa kita yang paling benar. Pondasi membangun sebuah peradaban yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah memperkokoh ukhuwah itu. Dibangun dulu ukhuwah. Kalau kita di ujung Gading ini Islam Bapak Ibu semua, nyaman kita di sini. Tidak banyak tantangan kita. Kita Islam semuanya. Kalaupun ada 1-2 yang non Muslim, itu yang datang-datang terakhir. Kita Islam. Kita lebih mudah dibandingkan daerah-daerah lain yang umatnya beragam agamanya. Cuma pemahamannya tentu akan kita dapati nanti ada yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu tugas kita adalah beribadah kita sesuai dengan keyakinan kita. Kita cari pemahaman-pemahaman menurut ilmu-ilmu yang ada, pengetahuan yang ada, sehingga perbedaan itu tidak membuat kita bermasalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Apalagi kita menyalahkan orang, itu tidak boleh. Mengkafirkan orang, itu sangat tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita moderat saja beragama ini, kita bangun sepanjang masadir tasri'nya adalah masih Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil hukumnya adalah masih Al-Quran, masih hadis, masih ijma, masih qiyas yang disepakati. Itu kita ikuti bersama-sama penafsiran-penafsiran walaupun penafsiran itu berbeda. Itu yang pertama, ukhuwah, diperkuat ukhuwah. Barisan ukhuwah itu di kita ini juga mesti kita lakukan. Kita bangga jadi orang ujung Gading karena kita punya peraturan nagari. Peraturan nagari
yang dibuat pada tahun 2027 awalnya, kemudian direvisi 2013. Untuk apa? Untuk mengawal negeri ini, mengawal nagari ini dari hal-hal yang akan merusak negeri ini. Tapi tantangan kita hari ini Bapak Ibu, penguatan terhadap pelaksanaan peraturan nagari. Ada yang dilarang di situ, ada yang tidak boleh di situ. Bertahan tidak kita dengan kesepakatan kita itu akan menentukan masa depan nagari ini dalam hal-hal tertentu. Saya rasa kita semua tahu itu, apa yang dilarang di peraturan nagari kita itu. Contohnya yang dilarang itu tidak boleh hiburan malam, kecuali musik-musik tradisional. Nah, pertahankanlah itu. Karena dulu kita sepakat, musik-musik yang bebas tanpa kontrol itu merusak kita dan generasi kita. Hari ini, ayo, nanti setelah Lebaran, orang akan pesta di sudut-sudut kota ini. Kita nyalangkan mata kita, kita nyaringkan telinga kita dengar patuh hendak masyarakat ini dengan peraturan nagari ini. Kalau tidak Bapak Ibu, maka ada harapan peraturan ini hanya akan tinggal kenangan dan cerita masa lampau untuk diceritakan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Perna ini dicatat, diteliti, ditulis, dipelajari oleh banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa menelitinya. Tidak hanya orang Ujung Gading, orang-orang luar banyak ke Ujung Gading melihat, meneliti peraturan nagari itu. Bangga kita punya itu, tapi apakah itu efektif? Itulah PR kita yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak lagi cerita tentang bagaimana penguatan ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, insaniyah, watoniyah. Dan insya Allah nanti subuh kita lanjutkan karena waktu kita amat terbatas pada kesempatan ini. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.